Baik, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk. Tempe adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia. Di tanah air, tempe sudah lama dikenal selama berabad-abad silam. Makanan ini diproduksi dan dikonsumsi secara turun-temurun, khususnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Tempe merupakan makanan olahan yang dibuat dari kacang kedelai hasil fermentasi menggunakan kapang Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosropus. Kapang ini nantinya akan membentuk benang-benang halus berwarna putih atau biasa disebut dengan hifa yang akan tumbuh di permukaan biji kedelai yang nantinya akan menyatu membentuk miselium berwarna putih. Biji kacang kedelai dicampur dengan bahan tambahan yaitu ragi, tempe, dan mengalami proses fermentasi.
Oke, jadi di sini pada percobaan pembuatan tempe oleh kelompok 11, bahan utama yang kami gunakan adalah kacang kedelai, ragi tempe, dan air matang secukupnya. Proses ini dimulai dengan perendaman kacang kedelai, lalu dilanjutkan dengan pengupasan kulit ari dan perebusan selama 30 menit, sehingga kacang kedelai menjadi lebih lunak. Setelah kacang kedelai ditiriskan dan dibiarkan dalam suhu ruang, maka kacang kedelai akan dicampur dengan ragi secara merata dan akan dimasukkan ke dalam plastik yang sebelumnya sudah dilubangi. Nah, setelah itu fermentasi akan kami lakukan selama 48 jam atau selama 2 hari pada suhu ruang, yang mana untuk hasil setelah 48 jam itu seperti ini. Diperoleh tempe yang sudah matang, yang mana ciri-cirinya yaitu permukaannya yang padat, tertutup oleh miselium putih, miselium atau kapang berwarna putih. Lalu juga tercium aroma tempe yang khas, yang mana teksturnya itu kompak dan warna kedelai terlihat merata. Namun pada bagian lainnya di tempe lain terlihat seperti bercak hitam, sedikit kehitaman yang menandak, dan juga sedikit teksturnya menjadi lunak atau berbau busuk. Oke, ketika tempe dipotong, nah begini bentuk atau tekstur dari pembuatan tempe yang kami lakukan ketika tempe tersebut dipotong. Nah, setelah fermentasi tersebut digunakan kapang Rhizopus oligosporus untuk mengubah struktur kacang kedelai sehingga lebih mudah dicerna dan lebih bernutrisi, yang mana kapang ini akan berperan memecah protein kompleks pada kedelai menjadi peptida dan asam amino serta merombak lemak menjadi asam lemak. Selain itu, pembentukan miselium kapang juga berperan sebagai pengikat alami sehingga membuat kedelai menyatu dan menjadi padat. Pada percobaan ini, hal yang paling penting yaitu untuk menciptakan suasana asam akibat pertumbuhan bakteri asam laktat. Selain itu, pengupasan kulit ari dan juga perebusan membantu memperbaiki tekstur dan mempermudah penetrasi miselium ke dalam biji kedelai. Setelah diberi ragi dan difermentasi dalam wadah, miselium Rhizopus tumbuh secara optimal dan menutupi seluruh permukaan kedelai. Nah, jadi secara keseluruhan hasil pembuatan kedelai menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti lama perendaman, kecairan alat, suhu fermentasi, serta jumlah ragi mempengaruhi dari hasil dari tempe yang dibikin. Nah, untuk percobaan kali ini kami membuat 3 bungkus tempe dan 2 bungkus itu tidak ada bercak hitamnya, namun pada 1 bungkus tempe itu menghasilkan bercak hitam pada pinggirannya. Nah, mungkin itu hasil pembahasan dari pembuatan tempe dengan fermentasi ragi dari kelompok 11. Selama proses fermentasi, jamur melakukan pemecahan karbohidrat biji kedelai untuk diubah menjadi bentuk sederhana dan digunakan sebagai bahan pertumbuhan. Nah, tempe ini yang dinilai kualitas terbaik terdapat pada proses fermentasi 1-2 hari dengan indikator kepadatan, warna, dan aroma. Rata-rata umur simpan pada tempe ini yaitu 4 hari. Tetapi setelah 3 hari, tempe itu mulai membusuk, ditandai dengan perubahan warna yang terdapat pada kopong putihnya yang menjadi kuning kecoklatan. Nah, proses pembusukan ini merupakan hasil oksidasi karena pertumbuhan mikroba pencemar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kadar air yaitu pada tempe adalah penetrasi airnya ke dalam biji selama proses perendaman dan perebusan. Jadi kadar air tempe ini juga dipengaruhi selama proses perendaman dan perebusannya.